pembekalan yang diberikan oleh pesantren untuk santri-santrinya. Kenapa pesantren melirik pengelolaan budidaya kambing? Intinya adalah kita ingin berikan keterampilan santri terkait ketahanan pangan. Suatu saat kalau harus berkeluarga, minimal nanam kangkung bisa, nanam bayam bisa, nggak belilah, karena sudah bisa. Termasuk mungkin yang modern, entah hidroponik dan sebagainya. Bagaimana kesehatan yang Rasulullah itu pernah ajarkan gitu, dan budaya sehat. Nah, kita ingin coba santri belajar tentang bagaimana Rasulullah itu sehat, budaya hidup sehat, tibu nabawi dan sebagainya. Dan yang ketiga, keterampilan yang akan diberikan itu adalah dunia digital. Maka santri akan mendapatkan materi tentang digital marketing. Bagaimana dibanding dengan sapi? Yang kedua, ternyata kambing itu mudah dalam hal penjualan. Yang ketiganya, pengelolaannya tidak sesulit untuk sapi, resikonya maksudnya. Kalau kambing itu mati satu, ya resikonya tidak sebesar kalau sapi yang mati satu. Yang ketiga, ini mudah untuk dipraktekkan oleh santri. Jadi bagaimana proses nanti ketika kambing itu melahirkan, kemudian juga pakan dan sebagainya, itu mudah didapatkan. Maka kemudian kenapa kita ke kambing? Selain memang di kambing itu kita untuk memutar roda ekonomi pesantren, dalam salah satunya adalah akikoh. Kalau akikoh ini konsumsinya kambing, kalau sapi nggak mungkin gitu. Maka kita pilih budidaya kambing yang semoga ini lebih secara modal dan keuangan itu tidak terlalu besar dibanding jika dengan sapi begitu. Budidaya kambing yang ada di pesantren ini memang saat ini masih swadaya. Jadi artinya dari modal pesantren lah, dari dana yang ada gitu ya. Yang kedua, kita memberikan kesempatan kepada jamaah, kepada teman-teman yang ingin menitipkan kambingnya di sini. Kita buat kandang gitu ya. Kemudian silakan buat teman-teman yang ingin menitipkan kambing kemudian dipelihara oleh santri. Nah, kita terima nanti dengan sistem bagi hasil. Ada skema penggemukan maupun untuk perah, breeding dan sebagainya. Jadi memang kita buka
Selain juga memang kita menggulirkan program wakaf ya, wakaf produktif untuk ternak gitu ya. Tetapi memang kita sangat terbuka buat masyarakat yang ingin membantu kemandirian pesantren dengan cara memberikan modal untuk budidaya kambing yang nanti dengan sistem bagi hasil. Kalau bahasa Jawa itu ada istilah gaduh gitu ya, paron gitu ya. Nah, itu yang kita kembangkan di sini. Jadi monggo aja gitu. Di pesantren ini sebisa mungkin kita membuat lahan hijau, tapi memang belum mengcover. Maka solusi yang kedua, pakan ini kami masih beli. Jadi beli limbah pakan seperti kangkung, kemudian kulit kacang hijau, kemudian juga konsentrat kita beli, kemudian ada katul. Nah, dari bahan-bahan itu kemudian kita olah bareng-bareng dengan santri, kemudian kita awetkan di drum, kalau istilah sekarang mungkin fermentasi gitu ya. Nah, kita simpan, dicampur dengan hijauan yang ada yang kita punya gitu. Nah, ini untuk pakan. Jadi saat ini memang untuk pakan kambing ini menjadi suatu yang penting untuk kami siapkan. Salah satunya memang sedang mengupayakan untuk punya lahan yang lebih luas, baik itu mungkin wakaf maupun juga istilah sewa. Kemudian kan kita tanamin odot gitu, rumput hijau. Ya, selain memang ada donatur atau ada teman yang pohon jagung kita ambil pohon jagung, bawa ke pondok, kita rajang, kita giling, kita olah. Jadi memang ngolah limbah dari masyarakat yang ada, kemudian kita buat pakan. Sementara itulah proses yang ada. Sabilul Huda itu mengawali prosesnya berada di desa. Kita ingin berinteraksi dengan masyarakat, kita ingin menyatu dengan masyarakat, dan qadarullohnya kami berada di desa, di pinggir sawah dan sebagainya. Maka proses pembentukan atau proses pengembangan pesantren tidak lantas merubah kultur masyarakat yang ada, lingkungan yang ada, harus dibuat gedung bertingkat, dan sebagainya, tidak. Maka alam kita tetap jaga. Maka memang muncullah konsep alam. Memang berada di masyarakat pedesaan, di tengah hutan dan sebagainya, pinggir sawah. Kondisi geografisnya seperti itu. Yang kedua, kenapa Sabilul Huda mengembangkan pesantren alam? Saat ini santri itu belajarnya menghafal tahfidz Quran. Tapi kalau kita harus jujur, tidak semua manusia itu berbakat atau punya potensi kemampuan menghafal. Ada yang Allah berikan kelebihannya pada sisi ilmu agama, ada yang Allah berikan sisi kelebihannya pada sisi yang lain gitu ya. Maka kita ingin pesantren alam ini menumbuhkan bakat dan kemampuan alamiahnya manusia. Meskipun tadi secara awal basicnya adalah dasarnya karakter atau akhlak. Kemudian santri tetap diberikan tahfidz gitu ya, 30 juz. Nah, untuk proses 30 juz inilah yang kadang ada yang butuh proses 4 tahun, ada yang 3 tahun. Maka kita memberikan rambu-rambu, harapan, target minimal, tetapi ingin bakat santrinya itu tumbuh gitu alaminya. Maka ada yang mungkin senangnya ke ternak, ada senangnya jualan, ada yang senangnya selain menghafal, ada yang senangnya masak, macam-macam. Santri itu punya karakter yang berbeda-beda. Jadi memang ingin menumbuhkan bakat alamiahnya santri itu dengan lingkungan yang ada. Dan yang ketiga, kenapa di alam? Mungkin kalau di kota sudah penat gitu ya, di lingkungan masyarakat dengan kondisi yang seperti ini. Justru untuk menghafal itu di alam, masya Allah, suasananya nyaman, tenang gitu ya, sambil menghafal bisa menikmati karunia Allah yang ada, ini lingkungan, pemandangan yang ada ya. Selain memang harapannya dengan adanya pesantren alam ini menjadi pesantren alternatif dari yang sudah ada. Jadi ya, kalau mau lebih jujur, sebenarnya karena kami sedang proses, dananya lebih mudah digunakan buat gazebo dibandingkan gedung bertingkat. Ini lebih menghemat untuk awal. Tapi insya Allah lambat laun ke depan juga kita akan tumbuh dan berkembang. Syariatnya pesantren alam Sabilul Huda
membangun kemandirian pesantren, memulai dari usaha-usaha yang ada, diantaranya adalah ternak, pertanian, kolam ikan, dan lain sebagainya. Insya Allah. Iya, kita ada gazebo, ada rumah. Ini memang kami bangun untuk tamu yang menginap, kemudian juga untuk asatid yang, jadi misalnya ada kajian, ustadznya luar kota, nah kita ada tempat untuk beristirahat. Kemudian juga untuk masyarakat umum yang ingin berlibur hari akhir pekan, ingin berada di pesantren, menikmati suasana pesantren, hafalan Quran, dan ingin belajar Quran sepekan sekali, ya kita siapkan rumah-rumah ini yang harapannya bisa menjadi salah satu fasilitas untuk belajar. Insya Allah begitu. Pesantren Alam Sabilul Huda itu dulu kita berpikir begini, santri itu selain memang memiliki tauhid yang bagus, keyakinan kepada Allahnya yang baik, yang bagus, kemudian yang kedua adalah Al-Quran, lantas kita berpikir bagaimana santri itu setelah mondok itu siap terjun di masyarakat. Kita ingin memberikan skill, keterampilan kepada santri supaya setelah selesai mondok itu dia siap menghadapi atau berhubungan di masyarakat gitu, bisa adaptasi. Maka kemudian skill atau keterampilan kita berikan pada santri. Pertanyaannya adalah keterampilan apa yang tepat untuk diberikan santri pada masa seperti ini gitu. Kalau dulu zaman dahulu bisa jadi santri belajar tentang otomotif, tentang bengkel, tapi dunia sekarang sudah bergeser. Maka skill atau keterampilan yang ingin diberikan pada santri adalah skill atau keterampilan yang bisa menjawab tantangan zaman. Maka ada 3 yang kita ingin berikan ke santri. 1 itu adalah attitude atau tauhid, bahasa sederhananya akhlak, karakter gitu. Ini penting. Ini yang menjadi pondasi. Yang kedua adalah Quran. Bagaimanapun juga ini penting. Kenapa? Karena Al-Quran itu setiap huruf dibaca itu nanti jadi investasi akhirat ke depan. Yang kedua, Al-Quran ini dibacanya berpahala, dihafalnya apalagi, dan orang yang membaca Al-Quran, orang yang ahli Quran itu keluarga Allah gitu. Pasti Allah akan tolong orang-orang yang menjaga Al-Quran. Pesantren Alam Sabilul Huda mencoba untuk memberikan skill di ketahanan pangan. Salah satunya adalah ternak. Saya hampir mungkin 5 tahun banyak berinteraksi dengan teman-teman di peternak begitu ya. Dan salah satunya usaha yang pada masa pandemi ini bertahan, salah satunya adalah ternak. Kenapa? Karena jelas setiap tahun kurban, akikah ini risalah yang gak akan pernah mati. Yang ketiga, kambing ini sudah sejak zaman dulu yang dipelihara oleh masyarakat di pedesaan. Kita juga dari dulu mungkin sudah sangat berinteraksi dengan kambing. Ini ketahanan pangan. Termasuk bagaimana nanam, bagaimana ini kalau Bapak Ibu teman-teman berkunjung ke Sabilul Huda, ini banyak pohon duren. Ada pohon duren. Santri belajar bagaimana pohon duren itu yang kemarin pernah rontok daunnya, pernah rontok bunganya. Kemudian kita cari solusi, kemudian ketemulah formula pupuk organik yang bisa memberikan daya tahan pada tanaman duren gitu. Dan yang lainnya. Maka kita akan kembangkan dari serintil hasil kotoran kambing, kita akan coba olah, kemudian kita akan kembangkan tanam bibit duren, apuket, dan sebagainya. Intinya adalah kita ingin berikan keterampilan santri terkait ketahanan pangan. Suatu saat kalau harus berkeluarga, minimal nanam kangkung bisa, nanam bayam bisa, nggak belilah, karena sudah bisa. Termasuk mungkin yang modern, hidroponik, dan sebagainya. Bagaimana kesehatan yang Rasulullah itu pernah ajarkan gitu, dan budaya sehat. Nah, kita ingin coba santri belajar tentang bagaimana Rasulullah itu sehat, budaya hidup sehat, tibu nabawi, dan sebagainya. Dan yang ketiga, keterampilan yang akan diberikan itu adalah ya dunianya begini, artinya dunia digital. Maka santri akan mendapatkan materi tentang digital marketing, bagaimana desain, bagaimana membuat desain web, bagaimana kemudian script writing, copywriting, dan sebagainya. Yang harapannya suatu saat ketika santri sudah keluar dari pondok, selain dia akhlak baik, Qur'annya bagus, juga dia
memiliki kemampuan entrepreneurship. Dunianya sekarang dunia digital, maka kita berikan bekal digital marketing. Inilah yang menjadi cita-cita pesantren yang baru tumbuh. Ini Sabilul Huda kalau dihitung bulan, sekarang baru 8 bulan. November kemarin peresmian masjid ini kami di kampung, Bapak Ibu teman-teman, kami ada di kampung. Dulu tuh semak belukar yang ada, masyarakat yang ada di sini kalau sholat Jumat itu jauh, sholat wajib 5 waktu juga jauh, maka kemudian kita bangun masjid yang harapannya masjid itu juga bisa sama-sama dinikmati oleh seluruh masyarakat warga sekitar. Dan alhamdulillah jamaah kami yang istiqomah itu kalau habis maghrib ibu-ibu sepuh, ibu-ibu senior, jadi kemanfaatannya banyak, diantaranya dari warga. Mohon doanya semoga pesantren Alam Sabilul Huda bisa berkontribusi lebih banyak, menginspirasi untuk pesantren-pesantren yang lain, insya Allah. Untuk teman-teman peternak, terima kasih atas doanya. Pesantren ini ada, tumbuh, tidak luput dari belajar dengan teman-teman yang sudah para dulur peternak, dah senior-senior. Kami belajar banyak tentang dunia ternak, jadi masih terus tentu butuh masukan, butuh support, butuh saran bagaimana mengelola ternak dengan baik. Dan mari kita sama-sama menjalankan, mengamalkan salah satu sunnah. Ini kan kalau beternak ini sunnah ini. Kami belajar banyak pesantren dari para peternak. Semoga dengan peternak ini makin berkah, belajar mengelola ternak, belajar memerah susu kambing, belajar bagaimana mengelola akikoh, dan bagaimana belajar mengelola alam. Ini bisa lebih manfaat. Terima kasih para dulur ternak semuanya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.